Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Untuk kali ini kita akan bahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu soal TIU, tes intelijensi umum part 17. Kali ini kita akan bahas lagi tentang analogi kata. Ya, jadi analogi kata yang terinspirasi dari soal FR 2024 ya. Nah, kita lihat nomor 1. Kunci berbanding pintu itu sama ilmu berbanding titik. Apakah A ujian, apakah B kesuksesan, apakah C pemahaman, apakah D tantangan, atau E pengalaman? Kita jawab. Kita lihat dulu ya. Kunci pintu itu artinya kunci digunakan untuk membuka. Jadi kata ada membuka. Jadi sepadan dengan nada membuka. Kata-kata membuka pintu. Berarti ilmu digunakan untuk membuka apa? Ya. Kata-kata membuka. Nah, sekarang kita lihat pilihan. A. Membuka ujian. Nah, ini bukan ya. Ilmu dipakai saat ujian, bukan membuka ujian ya, bukan ujian. Tapi bukan ujian, bukan sesuatu yang dibuka, tapi dipakai. Jadi kata dipakai dan membuka berbeda. Maka bagian A salah. Kemudian bagian B, kesuksesan. Nah, ini juga ilmu bisa mengantarkan. Jadi kesuksesan mengantarkan, bukan membuka kesuksesan ya, tapi mengantarkan untuk sukses ya, seperti itu. Kemudian bagian C, pemahaman. Nah, ini sepertinya cocok ya. Jadi ilmu membuka pemahaman ya, jadi pemahaman, ilmu membuka pemahaman. Jadi dengan ilmu kita bisa membuka wawasan, kita bisa tahu segala informasi, kita bisa tahu banyak peristiwa dan kita paham apa yang terjadi. Jadi di sini katakan ilmu membuka pemahaman. Berarti ini cocok ya, karena ilmu membantu kita memahami sesuatu. Dari sini sudah bisa kita dapatkan jawabannya adalah C. Nah, kemudian kita lanjut lagi sebagai bahan belajar saja bahwa kenapa tantangan salah. Kita lihat tantangan. Nah, ilmu membantu mengatasi, bukan membuka. Ilmu membantu mengatasi tantangan. Dengan ilmu kita bisa membuka pemahaman. Dengan kita membuka pemahaman, kita bisa menghadapi tantangan. Berarti sudah terbuka baru kita menghadapi tantangan atau mengatasi tantangan. Kemudian bagian E adalah pengalaman. Ini juga bukan, karena pengalaman itu muncul dari waktu ya. Ilmu mendukung pengalaman. Dengan ilmu kita bisa mendukung pengalaman. Apa yang terjadi kita bisa dukung ya, bukan yang utama, bukan pembuka. Ilmu membuka pengalaman, tidak. Dengan apa yang kita melakukan peristiwa yang telah lalu itu merupakan pengalaman. Dengan dibantu ilmu kita bisa menggunakan pengalaman yang ada. Sehingga yang cocok itu yang benar adalah bagian C, pemahaman. Kita lanjut lagi ya ke nomor yang kedua. Belajar kelas makan berbanding dengan titik-titik. Apakah A sendok, apakah B piring, apakah C ruang makan, apakah D restoran, atau E warung? Kita jawab ya. Kita lihat dulu belajar dengan kelas, kira-kira hubungannya apa. Belajar kelas, biasanya belajar di kelas ya. Berarti kalau belajar kelas itu berarti dia tempat ya. Belajar biasanya dilakukan di kelas. Biasanya, ada kata-kata biasanya. Bukan bisa dilakukan ya, tapi biasanya. Kalau bisa dilakukan, belajar bisa dilakukan di mana saja. Bisa di tempat lain ya, bisa di gunung, bisa di mana. Nah, belajar sehari-hari itu biasanya dilakukan di kelas. Nah, sekarang makan itu biasanya dilakukan di mana? Ya, berarti makan biasanya dilakukan di mana kira-kira? Nah, makan itu biasanya dilakukan di mana? Kita lihat pilihannya, apakah A sendok? Sendok itu bukan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Tempat berarti itu alat juga ya. Nah, kemudian bagian B piring itu sama, piring juga adalah alat, bukan tempat. Maka kita lihat ruang makan. Nah, ruang makan adalah tempat, restoran tempat, warung tempat. Kita pilih misalnya C, ruang makan. Nah, hal ini adalah tempat yang cocok. Cocok artinya memang di situ kita lakukan makan biasanya.
Kemudian D, restoran. Nah, restoran ini juga rumah tempat makan, tapi tidak selamanya orang makan di restorannya, hanya orang-orang tertentu ya menjadikannya sebagai tempat makan. Tapi bukan umum ya, maknanya tidak sejajar dengan kelas. Nah, kalau misalnya belajar belajar sejarah, ya belajar sejarah di tempat lain, di gunung ya, belajar belajar sejarah di museum. Nah, itu setara dengan restoran. Kalau belajar di kelas ya setara dengan ruang makan di rumah. Nah, juga warung ini juga bukan. Warung ini sama posisi dengan restoran, cuma kala level ya, kelasnya berbeda antara warung dengan restoran. Restoran itu biasanya di daerah-daerah mall ataukah daerah-daerah orang-orang di mana orang kaya makan di situ. Kemudian kalau warung biasanya di pinggir-pinggir jalan. Ya, seperti itu. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah C, ruang makan. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Keberanian, kesiapan sama dengan kesedihan titik-titik. Apakah A, kekecewaan, apakah B, kehilangan, apakah C, kebahagiaan, apakah D, kesabaran, ataukah E, ketabahan? Kita jawab. Keberanian itu dengan kesiapan hubungannya apa? Nah, kita lihat. Keberanian itu berhubungan dengan karena adanya kesiapan. Artinya ada siap dulu baru berani. Artinya kesiapan dulu baru muncul keberanian. Berarti sesuatu yang muncul sebelum kesedihan. Nah, sesuatu yang muncul sebelum kesedihan itu pasti sifat-sifat yang lain. Bukan kebahagiaan jelas, tidak mungkin bahagia baru sedih lagi. Dari sedih itu biasanya ke kebahagiaan. Kesabaran juga bukan, ketabahan juga bukan. Tapi kita lihat dulu penjelasannya ya. Kesedihan muncul titik-titik ya. Muncul karena apa? Muncul karena ada apa? Kita lihat pilihannya A, kekecewaan. Nah, biasanya memang kalau orang kecewa akan muncul kesedihan. Jadi biasa ya, karena kekecewaan. Ini salah. Nanti kita lihat kenapa dia salah ya. Kemudian bagian B, kehilangan ya. Kehilangan. Nah, ini juga sangat kuat, muncul karena kehilangan. Ya, muncul karena kehilangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, muncul karena kehilangan. Hal ini sering menyebabkan kesedihan. Kekecewaan, orang bisa kecewa, namun bisa saya tidak bersedih. Saya kecewa dengan itu, tapi tidak terlalu bersedih. Namun dengan kehilangan mempunyai perasaan yang kuat ya, sangat kuat, sehingga bisa menyebabkan atau sering menyebabkan kesedihan. Di posisi antar kecewaan dan kehilangan lebih kuat posisi kehilangan ya, sehingga ini yang benar. Kemudian kita lihat kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak relevan. Ia adalah lawan dari kesedihan. Jadi bukan masalah muncul karena, tapi dia adalah lawan atau bisa dikatakan antonim. Selanjutnya, bahagian dia adalah kesabaran. Juga tidak mencerminkan itu ya. Cara menghadapi ini saja, bukan penyebab. Cara menghadapi kesedihan dengan sabar. Kemudian bahagian E adalah ketabahan. Ini juga bukan, sama dengan ini ya. Respon bukan penyebab. Respon dari itu kita sabar dan kita tabah menghadapi kesedihan. Di sini tidak jelas ya. Ini ketabahan. Kesedihan muncul karena ketabahan, tidak ya. Bukan penyebab. Ini juga bagian D juga bukan penyebab. Sehingga yang paling cocok itu adalah kehilangan. Dari sini kehilangan dan kecewaan, kehilangan lebih mendalam dibanding dengan kecewa. Jadi di situ stratanya kehilangan misalnya nomor 1, nomor 2 adalah kekecewaan. Sehingga yang kita pilih di sini yang paling cocok itu adalah kehilangan. Selanjutnya nomor yang keempat itu gunung titik-titik air mengalir. Nah, ini juga kita lihat gunung itu titik dengan titik-titik, air dengan titik-titik mengalir. Apakah tinggi, apakah dingin, apakah batu, apakah meletus, ataukah hijau? Kita jawab air mengalir. Nah, air mengalir ini adalah sifat ya. Air bersifat mengalir, alami, karakteristik utama. Berarti gunung karakteristik utamanya apa ya? Kita lihat pilihannya. A, tinggi. Wah, gunung itu memang tinggi. Kalau disebut gunung, kalau tinggi, kalau datar bukan sebut gunung ya. Nah, berarti dia adalah karakteristik sifat utama, menjulang tinggi. Kemudian bagian B, dingin. Nah, dingin bukan sifat utama. Tidak semua gunung itu
dingin, ya. Jadi ada gunung dingin yang bersalju, ya pasti dingin, ya. Jadi kalau tidak bersalju, ya tidak dingin. Kemudian bagian C, batu. Gunung itu memang ada batu, tapi bukan sifat utamanya. Dia batu, ya, bukan sifat, tapi dia material. Kemudian bagian D adalah meletus. Gunung juga memang meletus, tapi ada gunung yang tidak meletus. Berarti tidak semua secara umum gunung itu meletus. Hanya Gunung Merapi yang meletus, ya, gunung api. Kemudian yang terakhir adalah hijau. Tidak semua gunung hijau, karena ada juga gunung yang Gunung Merapi itu tidak hijau. Suka dengan videonya? Like dong. Ya, karena panasnya, ya. Ya, tergantung vegetasinya. Sehingga jawaban cocok itu adalah bagian A, tinggi. Gunungnya tinggi. Selanjutnya nomor yang kelima. Kecerdasan, prestasi, kerja keras, titik 2. Nah, ini kita bisa lihat pengalaman, keberhasilan, waktu, kesempatan, dan kekuatan. Kita jawab. Kecerdasan, prestasi hubungannya apa? Nah, kecerdasan itu menimbulkan atau, ya, mendapat atau mencapai. Menimbulkan dapat menjadi prestasi. Dan kecerdasan sudah dapat mencapai prestasi. Berarti dengan kerja keras orang dapat mencapai, ya, bisa ditebak sendiri, ya. Belum tidak mungkin pengalaman, waktu, kesempatan, atau kekuatan. Yang cocok itu adalah keberhasilan, ya. Namun kita bahas satu-satu dulu. Bagian A adalah pengalaman. Nah, ini tidak cocok karena hasil dari waktu, bukan langsung dari kerja keras. Setiap pada rentang waktu kita pasti punya peristiwa-peristiwa, sehingga kita dari peristiwa itu kita belajar sebagai, atau dari peristiwa itu adalah dari pengalaman tersebut kita belajar. Berarti bukan dari kerja keras. Kemudian keberhasilan. Nah, ini cocok. Keberhasilan dengan kerja keras biasanya menghasilkan keberhasilan. Selanjutnya bagian C, waktu. Ini juga bukan, karena tidak ada hubungannya, ya. Itu tidak relevan, tidak ada hubungannya. Kemudian bagian E, D, kesempatan. Kesempatan juga bukan, ya. Sering datang dari faktor luar, bukan langsung dari kerja keras. Kesempatan muncul, dan kesempatan kita lakukan kerja keras. Begitu maksudnya. Selanjutnya bagian E adalah kekuatan. Nah, ini juga bukan, lebih ke fisik dia, ya, kekuatan, bukan hasil kerja keras secara umum. Jadi dengan kerja keras kita butuh kekuatan untuk melakukan kerja keras. Nah, itu begitu modelnya, bukan dapat menghasilkan atau mencapai sesuatu. Sehingga yang cocok di sini adalah bagian B, yaitu bila kita kerja keras kita akan mencapai keberhasilan. Kebanyakan dengan kerja keras bisa menghasilkan keberhasilan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Kemudian kata-kata motivasi hidup. Hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap luka yang kau rasakan adalah guru yang mengajarkan kekuatan. Jangan takut gagal, karena di balik setiap kegagalan tersimpan benih kebijaksanaan. Bernafaslah dalam-dalam, rasakan detik ini, karena hanya saat inilah benar-benar milikmu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap jiwa punya musimnya sendiri untuk mekar. Ketika gelap datang, ingatlah, bintang hanya terlihat di malam yang pekat. Peluk dirimu sendiri saat tak ada yang mengerti. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.